Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perilaku abnormal. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Fikri Dermawan, yaitu saya sendiri. Yang kedua Helpino Nopriani. Yang ketiga Aziza Inayah. Yang keempat Oka Meyuni. Yang kelima Rahayu Anindya. Yang keenam Delti Mepitasari. Dan yang ketujuh Rizka Saulia Gani R. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri tentang pengertian perilaku abnormal. Apa sih perilaku abnormal itu? Perilaku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal terdiri dari dua kata, yaitu perilaku dan abnormal. Perilaku menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku seseorang atau sikap seorang manusia. Sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi seperti kidal atau penyimpangan dari kondisi rata-rata seperti tinggi badan yang ekstrim. Abnormalitas umumnya ditentukan berdasarkan munculnya beberapa karakteristik sekalipun, dan definisi terbaik untuk ini menggunakan beberapa karakteristik, karangan statistik, pelanggaran norma, distres pribadi, ketidakmampuan atau disfungi, dan respon yang tidak diharapkan. Sumber lain mengatakan perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Karena setiap masyarakat mempunyai patokan atau norma tertentu untuk perilaku yang sesuai dengan norma, maka dapat diterima. Sedangkan perilaku yang menyimpang secara mencolok dari norma ini dianggap abnormal, sehingga perilaku yang dianggap normal oleh suatu masyarakat mungkin dianggap tidak normal oleh masyarakat lain. Nah, jadi gagasan tentang kenormalan atau keabnormalan berbeda dari satu masyarakat lain dari waktu ke waktu yang dalam masyarakat yang sama. Dalam perkembangannya, perilaku abnormal tersebut dapat diakibatkan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, lingkungan sosial yang tidak menguntungkan, dan pengalaman belajar yang tidak benar. Penolakan dari masyarakat yang berlebihan dapat membuat kekacauan dalam membangun kepribadiannya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perilaku yang abnormal. Yang pertama yaitu psikopat, artinya sakit jiwa. Contohnya penyebaran fitnah, mengadu domba, memutarbalik fakta, dan berbohong untuk mendapatkan tujuannya. Yang kedua yaitu penyimpangan seksual, yang dapat diartikan sebagai dorongan seksual yang ditunjukkan kepada objek yang tidak lazim, atau pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak lazim pula dan tidak wajar. Ada dua macam kelainan dari tingkah laku ini, yaitu pertama, kelainan objek, yaitu terjadi apabila secara seseorang untuk memuaskan dorongan seksualnya masih termasuk normal, akan tetapi objeknya digunakan tidak wajar atau lain. Contohnya, pertama, homoseksual, yaitu kelainan untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Contohnya kelaminan pria. Dua, lesbia, ketertarikan untuk melakukan hubungan seks kepada sesama jenis kelamin wanita. Yang ketiga yaitu biseksual, ketertarikan untuk melakukan hubungan seks terhadap dua jenis kelamin. Yang keempat, pedofila, orang yang menjadikan anak-anak yang belum akil balik sebagai objek seksualnya. Yang kelima yaitu nekrofila, menggunakan mayat sebagai objek pemuasan seksualnya. Yang keenam yaitu bestiality, tertarik pada binatang sebagai objek untuk pemuas kebutuhan sila. Yang ketujuh yaitu geretoseksualitas, tertarik pada orang yang berusia lanjut sebagai objek
pemenuhan kebutuhan seksualnya. Yang ke-8 yaitu incest, berpusat pada saudara kandung atau keluarga yang tidak diperbolehkan melakukan pernikahan sebagai objek pemuas seksualnya. B. Kelainan pada cara. Pada kriteria ini yang menjadi objek pemuasan seksual adalah lawan jenis, namun dengan cara yang tidak lazim. Poin pertama, eksibisionisme. Kelainan seksual yang mendapat kepuasan dari memperlihatkan organ kelamin pada orang lain yang berlawanan jenis yang tidak ingin melihatnya. Biasanya dilakukan di tempat umum atau memuaskan diri sendiri, atau masturbasi sambil disaksikan orang lain. Poin kedua, voyeurisme. Perilaku seksual yang mendapatkan kepuasan dari menyaksikan secara diam-diam lawan jenis lain yang telanjang, atau mengintip orang yang sedang berganti baju atau melakukan hubungan seksual. Objeknya adalah orang asing. Orang yang mengidap voyeurisme biasanya membayangkan melakukan hubungan seksual dengan objeknya, namun jarang sekali melakukan kontak fisik. Poin ketiga, masokisme. Masokisme adalah perbuatan yang menyakiti diri sendiri untuk mencapai kepuasan seksual tersebut, baik dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain. Ini adalah salah satu kelainan seksual yang diderita oleh wanita. Poin keempat, sadisme. Ini merupakan pemuasan seksual yang dicapai dengan menyakiti orang lain atau pasangan seksual secara fisik atau psikologis. Pada prakteknya, ada orang yang menggabungkan keduanya, menjadi sadomasokisme. Poin kelima, transvestik fetisisme. Kelainan berupa seorang laki-laki yang heteroseksual yang harus menggunakan pakaian wanita untuk mencapai respon seksual. Biasanya gangguan ini dimulai saat remaja dan sebagian kecil pria yang mengalami gangguan ini juga memiliki dysphoria atau ketidakkebahagiaan dengan jenis kelaminnya. Poin keenam, proteurisme. Kelainan seksual di mana penderitanya mendapatkan kepuasan dengan menyentuh orang lain yang tidak menginginkannya dengan menggosokkan kelaminnya atau meraba orang lain tanpa diketahui oleh korban. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Delty. 3. Psikoneurosis, juga dikenal dengan nama neurosis. Ini adalah suatu kondisi yang mengganggu gangguan mental yang hanya mempengaruhi sebagian kepribadian sehingga penderita masih dapat melakukan aktivitas biasa. Bentuk-bentuk neurosis adalah A. Fugue. Asal kata dari bahasa Latin fugere yang berarti melarikan diri. Individu yang mengalami fugue bisa saja secara mendadak meninggalkan rumah dan semua yang dikenalnya, lalu mengambil identitas baru. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang berusaha lari dari kenyataan setelah mengalami tekanan berat. Fugue berbeda dengan amnesia dan bukan merupakan gangguan kepribadian ganda karena identitas baru tersebut tidak selengkap seidentitas dalam kepribadian ganda. B. Somnambulisme berasal dari kata somnus yang berarti tidur dan ambulare yang berarti berjalan. Definisi dari somnambulisme adalah tidur berjalan. Seperti dalam keadaan trance, penderita tidur sambil berjalan dan melakukan sesuatu hal, walaupun sekilas hal ini tidak terlihat serius. Nyatanya, berjalan dalam tidur kerap mendatangkan bahaya bagi penderitanya. C. Multiple personality, sekarang disebut gangguan identitas disosiatif, merupakan kasus psikologi yang lebih rumit di mana penderitanya bisa memiliki 2 atau lebih kepribadian di dalam dirinya. Gangguan ini biasanya muncul jika di masa kecil telah mengalami suatu trauma atau tekanan hebat. D. Fobia, rasa takut yang berlebihan terhadap objek atau terhadap sesuatu tanpa bisa dijelaskan dan tidak jarang menyebabkan stres atau depresi, cemas, dan panik yang ekstrim. E. Obsesi. Yang dimaksud obsesi adalah ketika seseorang mengalami kecemasan berlebihan terhadap sesuatu dan menunjukkan usaha berlebihan untuk menghilangkan kecemasan tersebut. F. Histeria, suatu bentuk gangguan mental yang timbul dari kecemasan yang intens.
Histeria ditandai dengan kejadian di mana ada kurangnya kontrol atas kesadaran dan emosi seseorang lalu tiba-tiba mengalami ledakan emosional. G. Hipokondria. Hipokondria adalah gangguan psikologi di mana penderitanya merasa mengalami penyakit tertentu walaupun secara medis tidak ada gejala penyakit lama sekali. Penderita hipokondria selalu merasa takut akan terkena penyakit tertentu. Kemudian selanjutnya itu ada psikosis. Psikosis disebut dengan kelainan kepribadian besar karena mempengaruhi seluruh kepribadian seseorang sehingga tidak lagi bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal, mengarah kepada keadaan mental dan terganggu oleh delusi atau mengalami halusinasi. Delusi yaitu kesalahpahaman terhadap suatu hal, sedangkan halusinasi adalah melihat atau mendengar suatu peristiwa yang sebenarnya tidak ada. Jenis-jenis psikosis berdasarkan faktor penyebabnya yaitu yang pertama itu psikosis fungsional. Artinya yaitu dengan ditandai disintegrasi kepribadian serta tidak mampu melakukan kegiatan sosial. Beberapa jenis psikosis fungsional yaitu 1. Skizofrenia, gangguan psikosis berupa kepribadian yang terbelah atau split personality, yaitu terjadi ketidakharmonisan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Yang kedua, paranoid, mengalami banyak delusi dan ide-ide yang salah tentang berbagai hal dan bersifat menetap. 3. Manic depressive, gangguan emosi yang ekstrim, ditandai dengan berubahnya kegembiraan yang berlebihan menjadi kesedihan mendalam dalam waktu yang sangat singkat dan juga sebaliknya. Kemudian itu psikosis organik, yaitu penyakit kejiwaan yang penyebabnya merupakan faktor fisik atau organik. Jenis psikosis organik yaitu 1. Psikosis alkoholik, psikosis yang terjadi karena terlalu banyak minum minuman keras. Kemudian psikosis obat-obatan, terjadi karena akibat dari kebiasaan mengkonsumsi barang terlarang. Psikosis traumatik, terjadi karena luka pada kepala seperti kena pukul, tembakan, dan lainnya. Dan kemudian itu ada demensia paralisa, yaitu psikosis yang terjadi karena kerusakan yang disebabkan oleh usia tua, penyakit sifilis, dan lain sebagainya. Perilaku abnormal. Perilaku abnormal dapat dicegah dengan cara yang tepat. Misalnya yang pertama, menghindari konflik batin dari diri sendiri atau juga lingkungan. Yang kedua, selalu berusaha melihara kebersihan jiwa dengan selalu berpikir positif. Yang ketiga, usahakan untuk selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, latihan untuk akan disiplin dalam segala hal. Yang kelima, melatih diri sendiri untuk tidak selalu berpikir negatif dan menggunakan pertahanan diri dalam menghadapi masalah. Yang keenam, mencoba mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi dengan usaha yang konkret dan rasional. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Apakah kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.